PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Misteri Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moka ACP. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Tumbal Bayi Pertama. Dalam seri yang ketujuh ini didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet, Mogan sebagai Raga, Idris Afandi sebagai Ki Gede Kirom, Manggala oleh Agus Purnama, Billy sebagai Sanit, Rusli sebagai Pak Dalil, dan Hastin atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-6 telah dikisahkan Manggala yang merasa kehilangan kesabaran karena semula memang dia bertujuan mencari Widari, bekas kekasihnya yang sudah menjadi istri Jail Singgih, yang lari ketika disembunyikan di sebuah gua. Manggala menjadi nekat dan tidak lagi memperdulikan Pak Dalil, pamannya itu. Dia keluar untuk menemui Widari di rumahnya. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama, bagian yang ke-7. Pintu rumah Pak Dalil terbuka lebar. Dari dalam, Manggala dengan wajah penuh emosi berlari keluar menuju ke kudanya. Di belakangnya nampak Pak Dalil mengejar untuk mencegah agar dia tidak pergi. Manggala, jangan pergi, tahan langkahmu. Paman Dalil, jangan halangi aku. Aku harus membawa Widari pergi. Tunggu Manggala, tunggu. Kenapa Paman Dalil halangi aku? Apa sebenarnya yang Paman inginkan terhadap diri saya ini? Kesabaran, itu yang aku inginkan Manggala. Sebaiknya kau cepat tinggalkan desa ini dan jangan datang lagi. Kau telah menginjak aku yang sudah kau akui sebagai orang tuamu sendiri. Kau ludahi sendiri aku, juga dirimu. Apa kau merasa sudah tidak laku di hadapan wanita lain? Jangan bersilat lidah, Paman. Dari mana Paman harus mulai bicara? Jika dasarnya saya menginjak-injak harga diri Paman. Apakah Paman malu pada laki-laki bajingan Jail Singgih itu? Dan dari mana saya harus mulai bersabar? Kalau persoalan sudah jelas, Paman mentahkan lagi keinginan saya menggebu. Saya akan menuntut balas pada Jail Singgih. Manggala, pergilah. Pergi dan jangan injak lagi rumahku. Pergi! Paman mengusir saya. Aku hanya menyesal almarhum kedua orang tuamu menitipkan kau padaku. Cuma itu. Ternyata aku salah membimbing keponakanku sendiri. Tidak bisakah perasaanmu reda barang sedikit pun? Tidak. Aku memang anak durhaka. Aku liar. Kau boleh menuntut dari perasaan kebenaranmu, Manggala. Tapi kau juga harus membagi dari kesalahan-kesalahanmu sendiri. Buka matamu itu lebar-lebar, Manggala. Kau masih terlalu muda. Masih banyak yang harus kau lakukan yang lebih baik. Desa ini membutuhkan orang-orang sepertimu, Manggala. Desa ini sudah rawan dan penuh malapetaka. Tapi kau menambah-nambah persoalan. Jadilah laki-laki dirimu itu, Manggala. Saya memang salah, Paman. Saya memang perlu belajar dari pikiran orang lain. Belajar dari perasaan orang lain. Sudahlah. Sebaiknya kau bantu Paman mengatasi kerawanan desa ini, Manggala. Jangan menangis begitu. Sudah berapa banyak penduduk desa kita menjadi korban siluman Gunung Ciremai. Sampai saat ini kami belum berhasil memusnahkan siluman itu. Paman juga sedang susah. Seperti juga hati saya ini. Kalau saja Paman mau saling mengisi pengertian. Tentunya kita berjalan baik, Paman. Kau butuh melihat banyak desa ini yang sejak lama kau tinggalkan, Manggala. Masih banyak gadis-gadis cantik di desa ini yang bisa kau jadikan istrimu. Itu tidak menyiksa batinmu. Terima kasih, Paman. Terima kasih.
Saya kalau begitu mencari jalan sendiri. Manggala berdiri. Dia terus berjalan masuk ke rumah. Pak Dalil menarik napas dalam-dalam. Dia merasa gagal lagi meredakan hati keponakannya itu. Anda sekarang Sementara masih itu, mendengarkan sandiwara radio di pos Misteri Mini jaga Pelet di induk channel kampung, Memori 80. Nampak Ki Gede Anda Kirom, sekarang- kepala keamanan desa itu, tengah duduk santai bersama Sanik di atas pos jaga yang berbentuk panggung itu. Ki Gede Kirom, kabarnya Manggala keponakan Pak Dalil itu kembali lagi ke desa ini ya, Ki? Barangkali anak muda itu masih saja penasaran pada Widari, istri Den Jalsinggi. Iya. Bukankah beritanya sudah tersebar di desa kita ini? Kalau Manggala bekas kekasihnya Widari. Benar itu, Ki. Dan di antara mereka masih menyimpan kisah cinta masa lalu. Manggala itu sepertinya tidak ada wanita lain lagi saja. Widari itu kan sudah menjadi istri orang lain. Disinilah letak kedudukan perasaan murni menuntut dari orang yang memiliki cinta kasih. Apapun persoalannya, kemurnian dari perasaan seseorang atau orang lain tidak mudah hancur begitu saja. Sebab mereka hanya memiliki kebenaran dirinya. Wah, Ki Gede hebat juga menjabarkan perasaan orang lain. Saya tidak mengira. Ya, hanya permainan kata, Sani. Oh ya, bagaimana kabarnya Utari, calon istrimu itu? Bukankah tidak beberapa lama lagi kalian akan melangsungkan pernikahan? Iya, Ki. Kami hanya menunggu waktu yang baik saja. Utari sih memang sudah ingin cepat-cepat, Ki. Sebaiknya memang begitu. Biar kalian cepat punya anak. Kalian bisa hidup tenang dengan anak-anak kalian. Oh, itu sudah pasti, Ki. Oh ya, Ki. Hari ini saya ada janji ingin ke rumah Utari, Ki. Pergilah. Tapi ingat, nanti malam kita harus jaga berdua. Ingat, Sani, keadaan desa kita sudah semakin rawan. Ya, saya akan usahakan jika Utari tidak menahan saya, Ki. Saya pergi dulu ya, Ki. Sanik pergi meninggalkan Ki Gede Kirom. Tidak beberapa lama kemudian, dari arah selatan, muncul seorang pemuda menunggangi kuda. Dia adalah Raga. Siapa itu yang berkuda menuju jalan ini? Sepertinya seorang anak muda. Oh, benar. Seorang pemuda asing. Aku tidak kenal dengan anak muda itu. Sepertinya anak muda itu baru datang dari desa lain. Tapi cara berpakaian dan penampilan anak muda itu seperti seorang raden. Barangkali anak muda itu memang orang terhormat. Mau apa anak muda itu berhenti di tengah jalan induk kampung ini? Dia nampaknya sedang mencari sesuatu. Atau dia bingung karena baru tiba di desa ini. Sebaiknya aku dekati saja. Selamat siang, Den. Selamat siang. Bapak siapa? Saya kepala keamanan desa ini. Nama saya Ki Gede Kirom. Aden siapa? Nampaknya Aden baru tiba di desa ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya tidak memiliki nama. Dan saya hanya sedang melihat-lihat keadaan desa ini. Aneh, mencurigakan. Kalau aku perhatikan baik-baik, dia mirip dengan si Raga. Tapi si Raga itu gila dan sudah lama menghilang. Ki Gede Kirom, terima kasih atas kebaikanmu. Saya permisi. Ya. Halo, bagaimana dengan rencanamu? Saya sudah melihat orang-orang yang akan menjadi korban saya, Nini. Bagus. Dan saya sudah bertemu dengan orang yang pertama kali menjadi korban saya. Dia adalah Ki Gede Kirom. Bagus. Dendammu harus terbalas. Kau harus membunuh satu persatu orang-orang yang pernah menghinamu dan menyakitimu dulu. Saya mengerti, Nih. Dan orang-orang itu termasuk penghuni rumah ini. Jahil Singgi, Bedok, dan Askom. Ketiga orang itu lambat laun harus mati di tanganku. Mereka harus aku bunuh. Bagus.
Aku akan menjagamu dari belakang. Lakukanlah apa yang sudah menjadi rencanamu itu. Baik, Nini. Malam ini juga aku harus membunuh korban pertamaku, Ki Gede Kiro. Rupanya, Raga dan Nini Pelet merencanakan akan membunuh Ki Gede Kirom. Orang yang dianggapnya sebagai orang pertama dari korban pelampiasan dendam diri Raga yang merasa pernah dihina dan disakiti. Malam semakin larut. Penghuni rumah Jail Singgih sudah tertidur. Sementara itu, Raga baru saja keluar dari kamarnya. Dia tiba di ruang tamu rumah yang nampak sunyi. Pintu rumah itu tertutup rapat. Raga berjalan perlahan-lahan. Ruang tamu rumah ini sunyi sekali. Aku harus berhati-hati, karena di luar sana pasti ada Bedok dan Askom. Aku khawatir, mereka masih berjaga dan belum tidur. Aku sudah sampai di luar. Itu Bedok dan Askom. Mereka sedang tertidur pulas. Aku harus cepat pergi. Raga terus berlari ke arah luar halaman rumah. Hingga akhirnya dia menghilang di kegelapan. Sementara itu, di rumah Pak Dalil. Malam ini, aku harus ke rumah Widari. Dia harus aku culik dan akan aku bawa lari. Aku tidak bisa harus bersabar terus di tempat ini. Tujuanku kembali ke desa ini hanya untuk mencari Widari. Aku akan keluar dari kamar ini. Mudah-mudahan Paman Dalil tidak melihatku. Sunyi sekali. Pintu kamar Paman Dalil nampak sudah tertutup rapat. Dia pasti sudah tertidur pulas. Aku harus cepat keluar. Rasanya aneh. Kenapa suara lolong anjing terus berbunyi? Perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak. Perasaanku jadi iseng sekali. Sebaiknya aku jalan saja keliling desa ini. Ki Gede Kirom bergerak dari tempatnya. Dia pergi meninggalkan pos jaganya itu untuk keliling desa. Ki Gede Kirom terus melangkahkan kakinya untuk menghilangkan perasaan isengnya itu. Sementara itu di tempat sunyi. Rasanya sepanjang jalan desa menuju induk kampung cukup aman. Aku tidak melihat ada seorang pun di sepanjang jalan ini. Jalan ini sunyi sekali. Tapi biasanya ada orang jaga. Aku harus cepat melewati jalan induk kampung agar aku tiba di jalan yang menuju ke rumah Widari. Ada orang jaga menuju jalan ini. Aku harus cepat menuju ke semak-semak itu untuk bersembunyi. Penunggang kuda itu ternyata Manggala. Dia akan menuju ke arah rumah Widari. Ketika dia melihat ada orang, dia lalu masuk ke semak-semak pohon. Manggala lalu turun dari kudanya dan bersembunyi. Siapa orang itu? Tapi sepertinya dia orang yang sedang jaga. Barangkali hanya penduduk desa ini. Nah, orang itu sudah mendekati jalan ini. Sebentar lagi dia akan melalui jalan ini. Siapa sebenarnya dia? Manggala menunggu dengan tidak sabar. Nampak Ki Gede Kirom yang ternyata melalui jalan itu. Manggala nampak sedikit tegang. Dia takut diketahui kalau dia bersembunyi. Nah, orang itu melalui jalan ini. Rupanya orang itu Ki Gede Kirom, kepala keamanan desa ini. Kenapa dia jaga sendiri? Biasanya dia berdua dengan Sanip itu. Nah, aku sudah aman. Ki Gede Kirom sudah pergi jauh. Aku akan keluar dari semak-semak ini. Manggala bergerak menuju kudanya kembali. Dia lalu naik ke atas kudanya. Perlahan kudanya itu dijalankan keluar dari semak-semak tempat persembunyiannya itu. Aku sudah aman lagi. Ki Gede Kirom nampak sudah jauh meninggalkan tempat ini.
Manggala segera pergi meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanannya. Belum sempat kudanya melangkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan di kejauhan. Suara itu adalah suara Ki Gede Kirong. Tidak! Jangan! Jangan! Suara Ki Gede Kirong berteriak. Sepertinya dia dalam bahaya. Aku curiga. Aku harus melihat ke sana. Manggala memacu kudanya menuju suara teriakan itu. Setelah tiba di tempat itu, dia terkejut. Dia melihat tubuh Ki Gede Kirong tergeletak tanpa kepala dengan penuh berlumuran darah. Hah, Ki Gede Kirong mati. Kepalanya hilang. Siapa yang membunuhnya? Suara kentongan tanda bahaya. Suara orang ramai berdatangan menuju kemari. Itu pasti penduduk. Celaka. Jalan semuanya tertutup. Manggala menjadi tegang, penuh khawatir. Orang-orang ramai berdatangan dari segala penjuru menuju ke tempat itu. Mereka semua membawa senjata tajam yang siap membunuh. Celaka. Mereka pasti akan menuduhku sebagai pembunuh Ki Gede Kirong. Manggala berdiri melihat dengan tegang. Tanpa sadar, dia membuka topengnya dan dia masukkan ke dalam balik jubahnya itu. Sementara orang-orang yang datang sudah semakin mendekatinya. Di antara mereka nampak Sanip dan Pak Dalil, pamannya sendiri. Itu Manggala. Dia menghadapi sosok mayat. Mayat siapa itu? Kepalanya hilang. Tuh, aku tidak membunuh Ki Gede Kirong ini. Hah? Mayat Ki Gede Kirong? Kau? Tidak. Kau pasti yang membunuh Ki Gede. Ayo, angkat dia! Tidak! Kau pasti pembunuhnya. Manggala. Paman Dalil, tolong saya, Paman. Saya tidak membunuh orang itu, Paman. Sungguh, Paman. Saya tidak membunuhnya. Tidak akan ada orang yang percaya dengan ucapanmu, Manggala. Sudah jelas kau tertangkap dengan bukti yang nyata. Ayo, tangkap dia! Ayo! Oh, tidak. Aku tidak membunuh. Tunggu. Sanip dan orang-orang desanya menyerang ke arah Manggala. Mereka lalu menangkapnya. Manggala berusaha melepaskan diri. Orang-orang itu lalu menyeret dan menghajarnya. Sementara Pak Dalil tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Jangan pukuli aku. Aduh. Paman Dalil. Tolong aku, Paman. Aku tidak membunuh. Hajar terus. Aduh. Ini manusia. Manggala. Diseret dan dihajari. Wajahnya tidak mengeluarkan darah. Paman Dalil, tolong aku, lepaskan aku. Aku bukan pembunuh. Tidak. Manggala, tidak. Aku harus membuktikan kebenaran semua kejadian ini. Barangkali bukan dia yang melakukan pembunuhan itu. Aku harus menolongnya. Kenapa Pak Dalil menolongnya? Keponakan Bapak telah membunuh orang. Dia kejam. Bapak lihat sendiri. Bagaimana mayat Ki Gede Kirong dibunuhnya. Dia putuskan kepalanya. Dia harus kita hukum sebelum kita bunuh. Aku mengerti, Sani. Aku pun wajib dalam persoalan ini. Kita harus membuktikan lebih dulu tentang kebenarannya. Apakah benar Manggala keponakanku itu membunuhnya? Itu sampai berbuat sekejam itu. Aku tidak percaya. Dia, Pak. Pak Dalil memang pamannya. Tapi jangan melindungi orang yang bersalah. Bapak adalah kepala kampung desa ini. Aku sangat benci dengan kekejaman Sani. Apalagi yang sifatnya pembunuhan. Tapi aku harus membuktikan kebenarannya dulu. Sebagai kepala kampung, aku harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan adakan penganiayaan seperti itu. Ayo, Manggala, kita pulang. Ayo. Tunggu. Pak Dalil telah melindungi seorang pembunuh yang kejam.
Itu berarti Bapak juga terlibat di dalamnya. Sanip, kita buktikan dulu, Sanip. Aku yang bertanggung jawab tentang diri Manggala, keponakanku ini. Ayo Manggala, ayo kita pulang. Nah, kalian semua bubar, ayo! Manggala, mari bangun Manggala. Ayo, peganglah tanganku, ya. Pegang tangan paman, rangkul aku ya. Jika kau tidak kuat jalan, ayo. Ayo. Terima kasih, Paman. Iya. Terima kasih. Iya. Bagaimana luka wajahmu, Manggala? Sakit sekali, Paman. Iya. Bersihkan terus dengan kain pembersih itu. Saya mengucapkan terima kasih, Paman. Saya sungguh-sungguh tidak membunuh Ki Gede Kirom itu. Ketika saya kebetulan lewat dan mendengar teriakan orang itu, setelah saya datang, saya lihat Ki Gede Kirom tubuhnya sudah tergeletak berluburan darah. Dan kepalanya hilang. Saya juga tidak mengerti. Saya tidak membunuh dia. Percayalah, Paman. Saya bukan pembunuh. Aku bisa percaya untuk saat ini, Manggala. Tapi itu bukan jaminan bagi dirimu bebas begitu saja. Karena aku kini bertanggung jawab atas dirimu dan juga kejadian itu. Saya mengerti, Paman. Maafkan kalau saya telah membuat malu Paman pada penduduk. Iya, Paman belum mencurigaimu dengan pasti, Manggala. Tapi Paman perlu tahu tentang kebenaran pengakuanmu bahwa kau benar tidak membunuh Ki Gede Kirom. Jika kau tidak, lalu siapa? Aneh. Memang aneh, Paman. Pembunuhan itu terjadi tepat pada mana diriku tergencet dengan persoalan orang lain. Paman tidak salah jika merasa curiga dan menuduhku yang melakukan pembunuhan itu. Tapi Paman boleh buktikan sendiri. Apakah aku benar-benar seorang pembunuh kejam? Kepala saya taruhannya, Paman. Aku menghargai pengakuanmu, Manggala. Tapi aku minta, kau pun harus menghargai Paman. Saat ini dirimu telah menjadi tanggung jawabku atas pembunuhan itu. Kini kau sedang dapat pengawasan penuh dariku, juga penduduk. Kau tidak bisa bergerak lebih leluasa lagi di desa ini, Manggala. Dan kau perlu hati-hati. Aku puas. Aku telah berhasil membunuh Ki Gede Kirom dan membawa kepalanya ini. Dendamku pada orang pertama sudah terlaksana. Dan aku senang karena semua orang tidak mengetahui kalau aku yang membunuh Ki Gede Kirom dan memutuskan lehernya ini. Pendesa ini, aku tahu telah menuduh anak muda bernama Manggala itu. Aku aman. Kepala Ki Gede Kirom ini harus aku bawa dan akan kutunjukkan pada Nini. Ini pasti senang melihat keberhasilanku ini. Sebaiknya aku istirahat dulu di bawah pohon besar ini. Nini, kau tiba-tiba muncul. Rupanya kau menyusul aku. Aku tidak menyusul. Tapi aku sudah sejak berangkat mengikutimu tanpa ada orang yang tahu. Nini, aku berhasil. Lihatlah bungkusan ini. Ini adalah kepala Ki Gede Kirom. Bagus, tolong. Tetesan darahnya jangan kau biarkan terbuang begitu saja. Sayang sekali. Ini tampaknya menginginkan kepala Ki Gede Kirom ini. Jangan buang. Mulutnya banyak keluar air liur. Dia seperti lapar. Tolong, ayo kita kembali. Mari Nini. Biar aku bawa bungkusan kepala itu. Mari. Biar aku saja Nini. Berikan bungkusan kepala itu, tolong. Ini Nini. Manis juga darahnya. Nini tampaknya seperti kehausan darah. Dia buas sekali menjelati ceceran darah yang membasahi kain pembungkus kepala itu. Askom, lihat itu. Ayo cepat bangun. Lihat pintu rumah terbuka lebar. Cepat. Pintu rumah terbuka lebar. Bedok. Aku curiga. Hari sudah jauh malam.
Tidak mungkin kalau Den Jail Singgih yang membuka pintu itu untuk keluar. Itu pasti kedua tamu itu. Iya, pasti. Nenek tua itu dan anak muda, cucunya itu yang membuka pintu itu. Mereka pasti keluar. Bedok, sebaiknya kita selidiki dulu. Barangkali kedua tamu itu keluar atau baru masuk hingga mereka lupa menutup pintu. Mungkin saja begitu. Mari kita ke dalam. Kita lihat mereka di kamarnya. Ayo. Askom, iya. Kita sudah berada di depan kamar kedua tamu itu. Coba kau intai mereka di kamarnya. Tenang dulu, tenang. Ini juga aku akan mengintai mereka dari lubang kunci pintu ini. Ayolah. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar itu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Mereka pasti keluar, Askom. Kedua tamu itu memang mencurigakan sekali. Mereka sering keluar malam hari dan sering pergi ke hutan Ciremai. Iya, mereka seperti siluman saja. Kenapa ya Den Jail itu terlalu baik pada mereka? Padahal Nyi Widari itu tidak suka pada kedua tamunya itu. Memang aneh. Bedok, bagaimana kalau kita masuk ke dalam kamar mereka? Kita selidiki kamar itu. Kukira itu bagus, Askom. Barangkali saja mereka menyimpan sesuatu yang rahasia. Ayo. Askom, nampaknya dalam kamar ini menakutkan. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku pun merasakan setelah tiba di kamar ini bau harum bunga mayat. Askom, cepatlah kita cari. Barangkali ada sesuatu yang mencurigakan. Iya, ayo kita sama-sama cari. Belum sempat mereka melangkahkan kaki, tiba-tiba dari kolong ranjang tidur itu merayap seekor ular besar dengan kepala bagaikan mencari mangsa. Ular itu, Askom. Ular itu muncul dari kolong. Ular besar dan panjang sekali ular itu. Awas, dia merayap-rayap dan kepalanya bagai sedang mencari mangsa, Bedok. Ayo, Bedok, cepat kita keluar dari kamar ini. Ayo. Aneh sekali. Dari mana sebenarnya ular itu? Kalau memang si nenek itu yang membawanya ke kamar itu, dari mana dia dapat ular sebesar itu? Dan untuk apa sebenarnya ular itu? Wah, mencurigakan sekali nenek itu. Ular itu pasti nenek itu yang membawanya. Mungkin dia dapati dari hutan. Karena mereka itu kan sering berburu ke hutan malam hari. Tapi mana mungkin ular sebesar itu? Nenek itu tidak akan bisa menangkapnya. Ular itu kelihatannya ganas sekali. Iya ya. Bagaimana nenek itu bisa menangkapnya, Askom? Sebaiknya kita keluar saja. Kita tunggu mereka di luar. Mereka mungkin sebentar lagi kembali. Iya, mereka harus kita curigai jika mereka kembali. Ayo, kita keluar. Askom, kita duduk saja di teras itu. Yuk. Iya, mari kita ke teras itu. Askom, lihat di depan jalan itu. Lihat. Dua orang tengah berjalan memasuki halaman rumah ini, Bedok. Iya. Itu pasti nenek dan anak muda itu baru kembali. Benar. Itu pasti kedua tamu itu. Bedok, ya. Nenek dan anak muda itu sudah mendekat kemari. Bedok dan Askom bergerak bangun dari duduknya. Keduanya melihat dua orang tengah melangkah masuk ke halaman rumah itu. Mereka yakin dan menduga kalau itu adalah Nini Pelet dan Raga. Kedua orang yang mereka kenal sebagai tamunya. Di halaman rumah, gelap malam disinari rembulan remang-remang.
Raga dan Nini Pelet yang membawa bungkusan kepala Ki Gede Kirom yang masih penuh darah. Keduanya memasuki terus halaman rumah itu. Askom, mereka sudah dekat. Lihat, nenek itu membawa sebuah bungkusan bulat. Iya, bungkusan apa itu ya? Aduh, tapi nampaknya bungkusan itu merah. Iya, bungkusan itu basah dengan warna merah. Sepertinya basah darah. Iya, bungkusan itu basah dengan ceceran darah. Bungkusan apa itu ya yang dibawa nenek itu? Selamat malam. Selamat malam, Nek. Dari mana saja kalian malam-malam begini baru kembali? Kami baru saja dari hutan. Ya. Habis berburu. Kami habis berburu. Askom, lihat bungkusan yang dibawa nenek itu. Darahnya berceceran jatuh. Iya. Bungkusan apa itu? Kok aneh? Bulat bagai kepala. Iya, ya. Bungkusan itu mirip kepala. Maaf, kami harus masuk. Permisi. Tunggu, Nek. Bungkusan apa yang kau bawa itu, Nek? Oh, ini hanya binatang buruan. Hah? Binatang buruan? Kenapa mencurigakan sekali, Nek? Apa betul bungkusan itu mencurigakan kalian? Iya, bungkusan itu seperti kepala. Kami curiga sekali. Darahnya pun seperti darah manusia. Benar-benar kalau bungkusan yang nenek bawa itu mencurigakan kami. Mencurigakan? Ya. Oh, apakah kami orang-orang jahat sehingga kalian curiga pada kami? Kalian mencurigai bungkusan yang kami bawa ini. Ini hanyalah binatang hasil buruan kami. Apakah benar itu binatang hasil buruan kalian? Iya. Tapi rasanya tidak percaya. Apalagi berburunya malam hari begini. Betul. Sudahlah. Nanti kalian tahu sendiri. Kami harus masuk. Hari sudah malam. Iya. Kami permisi. Tunggu dulu. Apalagi? Boleh kan kami melihat binatang hasil buruan kalian itu? Oh, tidak perlu. Loh. Sudah aku katakan. Nanti kalian akan tahu juga. Ayo kita masuk. Nenek itu aneh, Bedok. Iya. Aku tidak yakin kalau bungkusan yang mereka bawa itu adalah binatang buruan. Lalu, apa itu? Entahlah. Kedua orang itu sudah mulai berani sekali padaku. Mereka juga musuhmu. Mereka juga harus kau bunuh. Iya, Nini. Bagus saja Bedok dan Askom tidak melihat bungkusan yang kita bawa. Kalau mereka tahu, kita bisa diketahui. Iya. Kalau mereka sampai tahu bahwa bungkusan ini adalah kepala manusia, penduduk akan tahu siapa kita. Iya. Mereka tidak tahu kalau bungkusan ini adalah kepala manusia. Kepala Ki Gede Kirom. Kakang Jaya? Iya. Sudah lama juga aku tidak bertemu Pak Badar. Aku rindu ingin melihat perkembangan warungnya. Di mana dulu juga aku pernah ikut berdagang di situ. Iya, aku pun demikian. Aku juga selama itu tidak pernah lagi berkunjung ke warungnya. Tapi kabarnya warung Pak Badar semakin banyak pengunjungnya. Sepertinya begitu. Iya, ayo kita turun. Ayo. Selamat siang Pak Badar. Nyi Widari dan Jaya Singgi. Wah, angin apa ya yang membawa kalian hingga sampai ke warungku ini? Ayo, mari masuk. Ayo, terima kasih masuk ke dalam. Maaf Pak Badar, kunjungan kami barangkali mengganggu kesibukan Bapak. Tidak. Aku malah senang didatangi tamu kehormatan. Pak Badar bisa saja. Oh iya, ada kabar apa? Kalian hanya berdua? Iya, Bedok dan Asko menjaga rumah, Pak. Saya datang kemari karena ingin menengok Pak Badar. Senang sekali rasanya. Widari. Iya, Kakang? Pak Badar, istri saya ini ingin sekali bertemu dengan Pak Badar. Oh, iya. Dia teringat ketika masih berdagang dulu di warung ini bersama Pak Badar. Benar, Pak. Saya tidak akan melupakan kenangan itu.
Rupanya warung ini masih saja ramai. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Mari silakan duduk, Den Jail. Ayo mari Nyi Widari. Terima kasih Pak Badar. Den Jail, kebetulan sekali. Kenapa Pak Badar? Nampaknya Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Iya, apakah Den Jail tidak tahu kalau semalam telah terjadi pembunuhan? Pembunuhan? Iya. Siapa yang dibunuh? Dan pembunuhnya apakah tertangkap? Itu loh, Den. Ki Gede Kirom, Den. Dia mati dibunuh, kepalanya hilang. Hah? Benarkah begitu? Iya. Kakak, kita tidak tahu kalau semalam ada pembunuhan. Kita memang sejak sore hari berada di rumah. Iya Pak Badar. Lalu pembunuh itu tertangkap? Ya, pembunuh itu tertangkap. Dan dia adalah Manggala. Kakang Manggala. Manggala. Kurang ajar. Rupanya pemuda itu muncul lagi di desa ini. Rupanya kakak Manggala nekat juga kembali di desa ini. Dia pasti akan mencariku. Pak Badar. Iya. Pak Badar. Lalu bagaimanakah selanjutnya? Manggala kini dalam pengawasan Pak Dalil dan penduduk. Dia belum mendapat hukuman yang setimpal. Karena belum ada kepastian kalau Ki Gede Kirom dia yang membunuh. Karena menurut pengakuannya, dia datang ketika Ki Gede Kirom sudah menjadi mayat dan kepalanya hilang. Lalu, di mana Manggala sekarang ini? Dia di rumah Pak Dalil. Kurang ajar. Widari, kau tunggu di sini. Aku akan menemui pemuda itu. Aku pergi. Kakang Jair, jangan. Celaka. Pasti akan terjadi apa-apa di sana. Pak Badar, bagaimana ini? Aku khawatir mereka pasti akan berkelahi habis-habisan. Aku tahu di antara mereka menyimpan dendam yang memparah. Pasti begitu, Nyi Widari. Cerita Pak Badar telah membawa dendam pada Jail Singgih. Dia pergi dengan wajah garang untuk menemui Manggala, bekas kekasih Widari itu. Widari menjadi kebingungan dan khawatir. Dia tahu kalau di antaranya menyimpan dendam. Dia yakin akan terjadi perkelahian habis-habisan. Dalam suasana kebingungan itu, tiba-tiba 2 buah kuda datang dan berhenti di tempat itu. Mereka adalah Manggala dan Pak Dalil. Nyi Widari, lihat. Itu Pak Dalil dan Manggala. Tidak. Paman Dalil. Iya. Lihat itu Widari, Paman. Iya, itu Widari. Dia tengah berlari. Aku akan mengejarnya, Paman. Hiya! Manggala! Berhenti, Manggala! Oh, celaka. Aku harus mengejarnya juga. Widari! Widari! Tidak! Berhenti! Jangan halangi aku! Biarkan aku pergi! Tidak! Lepaskan aku! Jangan sentuh diriku! Pergi! Widari! Aku datang mencarimu, Widari. Apakah kau benci sekali padaku, sehingga kau lari dari aku? Aku bukan Widari. Pergi! Jangan pegang diriku! Lepaskan! Manggala! Lepaskan dia! Biarkan dia pergi, Manggala! Paman Dalil. Dia selalu menghalangi maksudku. Inikah yang Paman bilang membuat persoalan baru? Iya. Paman selalu menghalangi aku untuk bertemu Widari. Kau tidak berhak lagi atas dia, Manggala. Aku wajib melarangmu. Kalau begitu, Paman adalah orang pertama yang benar-benar menghalangi maksudku. Penghalang bagiku, Paman. Paman harus berhadapan denganku. Apa yang akan kau lakukan, Manggala? Paman harus berkelahi dengan saya. Aku tidak suka melihat perkelahian. Aku akan diam jika kau bertekad membunuh. Barangkali kau akan puas setelah aku mati. Karena penghalangmu tidak lagi ada. Ayo, lakukan. Lakukan itu, ayo. Andaikan darahku yang harus keluar demi Widari, aku akan lakukan. Paman sudah terlalu jauh mencampuri urusanku. Kau yang sudah terlalu jauh merusak kebahagiaan orang lain, Manggala. Diam! Kau telah hancurkan rumah tangga orang lain. Diam! Diam! Lakukan lagi, Manggala. Ayo, bunuh aku, bunuh. Aku tahu keinginan Paman, tapi Paman tidak mau tahu denganku. Paman tidak bersalah. Jail Singgih itu yang bersalah, Paman. Dia laki-laki bajingan. Dia harus aku bunuh. Hiya! Hiya! Hiya!
Manggala, kembali! Anak itu. Anak itu. Ah! Aku tidak peduli. Widari harus jadi istriku. Dia harus aku bawa pergi dari desa ini. Jail Singgih harus mati di tanganku. Laki-laki bajingan itu tidak boleh memiliki Widari. Widari! Kau harus ikut denganku. Kau tidak pantas menjadi milik laki-laki bajingan itu, Widari. Tunggu aku, Widari. Aku akan menjemputmu. Siapa yang menghalangi pepergian kita? Akan aku bunuh. Itu Bedok dan Askom. Mereka menghalangi jalanku. Mereka pasti sudah tahu dari Widari kalau aku akan datang kemari. Akan kuhajar mereka. Manggala, kau pembunuh. Mau apa kau datang lagi kemari? Kau pasti akan membuat persoalan lagi, pembunuh. Aku mencari Widari. Mana dia? Kurang ajar kau. Iya, dia. Iya, awas kau. Rasakan oleh kalian. Mereka terkena tendangan dan pukulanku. Mereka pingsan. Widari! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Apakah kau tidak mau membuka pintu ini, Widari? Atau aku akan mengamuk mengobrak-abrik rumahmu ini? Widari! Buka pintu, Widari! Kenapa dia harus datang lagi? Bukankah dia sudah lama hilang setelah berkelahi dengan Kakang Jail Singgih? Widari! Buka pintu ini! Buka kataku! Kau harus pergi bersamaku. Ayo cepat keluar! Tidak, dia pembunuh. Aku tidak boleh menuruti kemauan dia yang gila itu. Widari! Kenapa kau lari dari aku, Widari? Kenapa kau tipu aku agar aku mencari binatang buruan lalu lari dari gua itu? Aku juga merasa kalau aku menipumu. Tapi semua itu demi kebaikanku. Juga untukmu, Kakak. Aku tidak bisa menuruti kemauan gilamu itu. Kenapa kau diam? Kenapa kau tidak menjawab? Apakah kau sudah bisu atau memang tidak mau bicara padaku? Kakak. Bagus. Setelah kau tipu aku dan lari dari gua itu, kini kau tidak mau peduli aku lagi. Kau benar-benar mau lari dari aku, Widari. Bunuhlah aku, Kakak. Bunuhlah aku. Perempuan murahan, pengkhianat. Kau benar-benar akan aku bunuh. Lakukanlah, Kakak. Cepat. Bunuh aku. Suamiku pula. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Widari, Manggala, dan juga Jail Singgih nantinya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.